Perkenalkan, nama saya Frater Oot atau nama lengkap saya Kosmas Christian Timur. Saya Frater Projo Keuskupan Agung Semarang. Saya berasal dari Paroki Nanggulan Kulon Progo dan saya seorang difabel. Jadi ketika kecil saya mengalami sebuah peristiwa yang kemudian membuat saya divonis terkena polio. Jadi kaki kiri saya lumpuh satu dan kemana-mana saya menggunakan kerak. Sebenarnya bisa menggunakan sepatu besi sih ya, tapi saya atau bris, tapi saya lebih suka menggunakan kerak saya ini. Bercerita tentang bagaimana hidup saya dari kecil sampai sekarang, kebanyakan sih sama dengan yang lainnya, karena walaupun saya difabel, saya beraktivitas sama, saya sekolah di sekolah umum, terus kemudian saya juga melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin satu hal yang tidak saya lakukan dari kecil sampai sekarang mungkin berlari. Jadi saya tidak pernah bermain sepak bola kayak gitu, voli atau apa, kasti pun hanya sebagai pelontar. Jadi mungkin hanya seperti itu saja. Kalau yang lainnya sama, kegiatan sekolah, bermain dan sebagainya sama dengan teman-teman yang lainnya. Kehidupan saya ketika besar pun juga sama, karena saya juga sempat kuliah dahulu sebelum saya masuk menjadi Frater Projo Semarang ini. Terus kemudian sebelumnya saya juga pernah bekerja di beberapa tempat seperti itu. Saya juga punya kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi overall, walaupun saya difabel, saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan saya, pekerjaan-pekerjaan saya seperti teman-teman yang lainnya. Tidak berbeda. Kesulitan pasti ada, tapi bisa dilalui lah ya. Dengan segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan, pasti ada trik-triknya, pasti ada jalannya untuk mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Kalau berbicara tentang kehidupan saya sampai sekarang ini, saya tidak bisa terlepas dari bagaimana dukungan keluarga untuk saya. Jadi mungkin kalau dikatakan apa yang berubah dari saya ketika menjadi difabel, saya tidak tahu apa yang berubah, karena dari kecil sampai dengan sekarang semuanya sama. Dari kecil saya sudah memakai kerak, jadi saya memang terbiasa untuk tidak pernah merasakan rasanya berjalan tanpa kerak, rasanya berlari atau apapun itu, tapi semuanya sama. Tapi mungkin yang berubah adalah keluarga saya, dalam artian bagaimana ketika saya ada, terus kemudian ketika saya difabel, apa yang harus mereka kerjakan, pasti mereka mempunyai hal-hal yang membuat rutinitas atau apapun berubah, walaupun itu tidak besar sekali. Tapi kalau bicara soal keluarga, terutama kedua orang tua saya, yang luar biasa dari mereka adalah bagaimana mencoba mendidik saya, membesarkan saya menjadi diri saya sendiri dengan keadaan saya ini. Jadi orang tua saya tidak pernah menutup-nutupi saya selalu dibawa bertemu dengan orang lain, diperkenalkan dengan orang lain, saya mendapatkan tugas-tugas yang harus dilakukan. Jadi memang tidak ada perbedaan-perbedaan yang dilakukan. Oh ya, saya 3 bersaudara dan saya anak terakhir, dan semuanya tetap sama, semuanya tidak ada yang berbeda. Yang luar biasa dari orang tua saya adalah mencari apa yang bisa saya lakukan, yang bisa dikembangkan dari diri saya, dan memang akhirnya orang tua saya menemukan ada beberapa bakat gitu yang menurut mereka bisa dikembangkan. Saya ingat sekali dulu ketika kecil, orang tua saya dengan beberapa temannya membuat sanggar, karena kebetulan kedua orang tua saya, bapak ibu saya memang concern dengan dunia seni seperti itu. Pekerjaan bapak saya juga berhubungan dengan kesenian ini. Jadi mereka membuat sanggar lukis gitu, supaya kalau sekarang saya refleksikan, mungkin itu adalah caranya orang tua saya untuk mengajarkan saya bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, mengikut sertakan saya untuk lomba-lomba. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa bertemu dengan banyak orang dengan keadaan saya, mengikuti berbagai macam perlombaan, dan itu yang membuat percaya diri saya tumbuh berlahan dan perlahan, sehingga percaya diri inilah yang membuat saya mampu untuk menjalani kehidupan saya sampai dengan saat ini dengan apapun yang saya bisa. Usaha-usaha orang tua saya ini yang kemudian menjadi support system yang luar biasa. Kakak-kakak saya pun demikian. Mereka tidak pernah malu gitu untuk membawa saya keluar, untuk memperkenalkan saya dengan teman-teman mereka, untuk membawa saya dalam lingkungan, dan hal-hal inilah yang kemudian
secara tidak langsung membentuk saya untuk terbiasa juga untuk bertemu dengan orang banyak, untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi ketika berbicara dengan ini tentang support system saya yakin saya tidak akan pernah bisa menjadi pribadi sampai seperti sekarang ini kalau tidak ada keluarga, khususnya tidak ada orang tua dan juga kakak-kakak saya. Dan ini pun akhirnya juga berlaku untuk keluarga besar saya. Mereka tahu saya difabel tapi tidak pernah membeda-bedakan bahwa ini harus itu, tidak pernah dikasihani atau apapun. Ketika saya memang ada tugas yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, ya itu yang harus dikerjakan dan itu juga yang harus dilakukan. Begitu. Jadi memang kalau akhirnya saya bisa menjadi seperti sekarang, ya bisa hidup seperti saya, bisa berjuang seperti saat ini, itu juga karena orang tua saya, keluarga saya yang luar biasa mensupport saya dengan segala keadaan yang saya miliki saat ini. Berbicara tentang motivasi apa yang diberikan orang tua saya, kalau saya ingat orang tua saya itu tidak pernah kemudian mengajak saya berbicara, "Dek, kamu besok harus karena kamu gini, kamu harus gini, tidak. Orang tua saya bukan tipikal seperti itu, tapi beliau, bapak ibu saya, itu mengajarkan dengan perbuatan. Dan saya ingat sekali saat itu, ayah saya itu membuat sebuah kalimat gitu yang itu ditempelkan di rumah gitu, yang akhirnya menjadi moto saya dan mungkin juga moto keluarga saya yang masih saya ingat sampai saat ini. Karena orang tua saya membuat tulisan, "Apa yang kau terima dari Tuhan adalah yang terbaik bagimu." Itu kata itu ngunci sekali dalam diri saya, sangat sekali mendalam dalam diri saya. Itu adalah salah satu cara orang tua saya untuk mengajak saya sebagai pribadi dan juga kakak-kakak saya di keluarga untuk bersyukur, mensyukuri apapun yang Tuhan berikan. Dan ternyata memang kata-kata ini ngaruh untuk saya. Kata-kata itu sudah saya baca sedari kecil dan sampai saat ini terbawa. Apa yang kau terima dari Tuhan adalah yang terbaik bagimu. Dalam keluarga saya ada kebiasaan untuk doa bersama setiap sore gitu. Bahkan ketika anak-anaknya sekarang pun besar yang kadang-kadang tidak ikut gitu ya, tapi orang tua saya, bapak ibu saya masih setiap hari selalu berdoa, entah itu berdoa rosario ataupun berdoa spontan secara keluarga. Tetapi ini yang kemudian salah satu cara orang tua saya untuk mengajarkan saya bersyukur dalam sisi pribadi, dalam sisi rohani saya, kemudian dibentuk dari situ. Dan memang ketika dari kata-kata ini, ketika saya renungkan lagi, ya ini yang kemudian mengajak saya untuk mensyukuri hidup saya. Kekurangan tidak menjadi sebuah kekurangan, tapi ini menjadi kelebihan saya kalau saya mengatakan demikian. Saya kadang-kadang menjadi bersyukur juga ketika sekarang misalnya dipanggil menjadi seorang frater di Projo Keuskupan Agung Semarang dengan memakai krek. Ini menjadi salah satu sarana saya untuk kadang-kadang orang mudah menghafal untuk saya. Kalau ada orang bertanya, "Kemarin saya bertemu dengan seorang frater, orangnya kayak gimana?" Itu loh yang gini-gini, yang tinggi, yang apa. Mungkin orang akan susah untuk menerjemahkan. Tapi ketika orang bertanya, "Kemarin saya bertemu dengan frater, yang mana yang pakai krek?" Itu sangat mudah karena itu pasti saya. Kebetulan saat ini yang memakai krek cuma saya sendiri di Projo Keuskupan Agung Semarang. Jadi ini membantu saya untuk mengatakan bahwa kadang-kadang setiap kekurangan-kekurangan kita ini bisa menjadi sebuah kelebihan yang tanpa kita sadari ini menjadi ciri khas kita, menjadi identitas kita yang menempel dalam diri kita. Dan tadi, bagaimana apa yang kau terima dari Tuhan adalah yang terbaik bagimu ini, yang kemudian dalam diri saya, yang mengatakan bahwa ya ini yang terbaik untuk saya. Karena Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang lain dalam diri saya tidak perlu fokus pada apa yang dibilang orang kekurangan, yang kalau saya katakan sebagai kelebihan, tapi fokus pada apa yang bisa saya lakukan, apa yang Tuhan berikan yang lainnya, yang membuat saya bisa menjadi lebih menjadi pribadi yang bermanfaat lah untuk orang lain, yang minimal menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau terakhir ini ya, kalau ingin mengatakan kepada orang tua atau apa, saya tidak ingin membanggakan orang tua saya, tetapi saya begitu bersyukur mempunyai orang tua seperti orang tua saat ini. Mungkin yang bisa dilakukan untuk para orang tua, kalau boleh saya menghimbau, kalau Anda memiliki anak-anak yang difabel, yang berbeda dengan yang lainnya, jangan tutupi itu. Katakan bahwa apa yang kau terima dari Tuhan adalah yang terbaik bagimu. Yang dicari adalah bagaimana
dia bisa menjadi seorang pribadi, apapun itu. Karena kadang-kadang kalau kita berpikir, mungkin kalau orang tua saya memikirkan saya menjadi seorang, wah bercita-cita saya menjadi seorang TNI atau apa, itu susah, karena saya nggak bisa. Cita-cita cukup simpel saja, cita-cita yang cukup anak ini bisa mandiri atau melakukan sedikit hal yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri, pasti itu bisa. Terimalah dia apa adanya. Katakan kepada semua orang, ini anak saya, karena penerimaan orang tua ini yang saya rasakan akan membentuk diri saya menjadi nyaman dengan apapun keadaan saya. Jadi kalau misalnya saat ini Anda mempunyai anak-anak yang berbeda, kata orang ya, walaupun tetap semuanya sama, anak-anak yang difabel seperti saya, terimalah dia apa adanya, dan setiap orang pasti memiliki tujuannya sendiri untuk dilahirkan di dunia ini. Jadi pasti dia mempunyai misi sendiri dari Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Terimalah dia, kembangkanlah apa yang dia punya, syukurilah apapun itu, karena pasti ada jalan keluar yang diberikan Tuhan untuk setiap kesulitan. Semoga Anda semakin kuat menghadapi semuanya, Anda semakin yakin bahwa anak-anak Anda adalah anak-anak pilihan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk Anda. Jadi kita bisa melangkah bersama antara Anda sebagai orang tua dan anak-anak Anda yang difabel ini. Salam untuk Anda semuanya, salam juga untuk Anda para orang tua yang sampai saat ini masih terus berjuang. Terima kasih terus memperjuangkan anak-anak Anda yang difabel. Semoga suatu saat nanti Anda akan merasakan kebahagiaan bersama mereka, karena pasti ada buah yang bisa Anda petik dari setiap usaha yang Anda lakukan. Demikian dari saya, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, berkah dalam. Membuatku kuat, Kau membuatku mampu menapaki detik-detik langkahku. Kau tak pernah lelah, Kau tak pernah henti, selalu menjagaku. Ayah